Kiranya perempuan itu diciptakan dari tulang kaki, hina dia, dipijak dia, dihinakan dia, dijadikan babu dia, dijadikan pembantu dia. Dan perempuan juga tidak dijadikan dari tulang kepala. Nak jadi khoda pula dia, nak dia menguasai pula, mengalahkan segalanya. Jadi tidak diciptakan dari tulang kaki, juga tidak diciptakan dari tulang kepala, diciptakan di nusuk kiri, dokek di hati untuk dihormati. Gitulah dia. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 225, sambungan ayat sebelumnya, ayat 225. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Dan bagi orang-orang yang bersumpah menjauhkan diri mereka dari istri-istri mereka, min nisa'ihim, tarabbusu arba'ati ashhur, hendaklah mereka itu menunggu paling lama 4 bulan namanya. Fa in fa'u, jika mereka hanya kembali setelah itu, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ayat ini berbicara tentang ilah, ya, tentang ilah. Suami bersumpah tidak mencampuri istri, menjauhkan diri mereka dari istri-istri mereka. Jadi hadirin hadirat sekalian, terkadang dalam sesebuah rumah tangga itu terjadi perahara, terjadi pertengkaran antara suami dan istri, sehingga sang suami atau si suami itu mengambil tindakan-tindakan yang mana tindakan itu ada yang dibenarkan oleh agama, atau yang pertama ada yang dilarang oleh agama. Itulah yang mudahnya. Jadi apabila terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga itu,
Terkadang atau kebiasaannya suami itu mengambil tindakan-tindakan ada yang dilarang oleh agama. Ada tindakan itu boleh-boleh saja tapi dibenci oleh agama. Ada juga tindakan itu diatur oleh agama kita, agama Islam ini. Tadi yang pertama saya sebutkan tindakan yang dilarang oleh agama. Dia marah kepada istrinya, dia tinggalkan istrinya dalam waktu yang cukup lama, dia tidak berikan nafkah dan tidak juga diceraikannya. Ini zalim namanya. Ini zalim, menganiaya istri. Kalau ada laki yang macam itu, siap kayak mana? Tak boleh. Ini dilarang oleh agama. Haram hukumnya itu. Dia tinggalkan istrinya, dia tidak berikan nafkah, dan dia tidak ceraikan semata-mata dia ingin tunjukkan dia berkuasa di hadapan istrinya. Tak boleh. Ada juga tindakan yang selain itu adalah tindakan dibolehkan oleh agama, dibolehkan tapi dibenci oleh Allah. Cerai. Kalau tidak ada lagi jalan keluar, jalan penyelesaiannya, keputusan yang pahit kita yang perlu diambil-ambillah. Karena memang itu jalan satu-satunya. Cerai. Berjuta orang bercerai, sudah bercerai di luar sana. Itu boleh. Dan itu akan kita jelaskan tentang talak itu. Dan yang ketiga, hadirin sekalian, ada diatur oleh agama. Nah, itu dia. Diatur. Itu namanya ilah. Ini ayat ini berkenaan dengan ilah. Jadi agama mengatur paling lama 4 bulan saja. Ini yang lebih dari 4 bulan itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah suka menganiaya atau menzalimi istri-istri mereka. Mereka tinggalkan istri mereka, mereka tidak berikan nafkah, dan mereka tidak ceraikan istri-istri mereka. Itu zalim. Itu kelakuan orang jahiliyah. Tak boleh. Maka untuk menjaga harkat dan martabat perempuan, agama Islam mengatur itu. Paling lama 4 ashhur. Tarabbusu 4 ashhur. Paling lama itu 4 bulan lamanya. Maka kalau si suami ingin kembali kepada istrinya sebelum 4 bulan, bayar kafarahnya, memberi makan 10 orang anak yatim. Kalau tidak sanggup, puasa 3 hari berturut-turut. Itu yang paling ringan lah. Hamba saya tidak ada lagi yang untuk dimerdekakan. 10 ya, orang miskin diberi dia makan atau diberi pakaian. Jadi hadirin sekalian, kalau seandainya lebih dari 4 bulan, maka seorang hakim berikan pilihan kepadanya, bayar kafarah atau diceraikan istri tadi. Zalim. Makanya dalam sebuah pernikahan itu ada ta'liq dia. Itu sebenarnya untuk menjaga harkat dan martabat seorang perempuan. Maka ketika kata Allah, fa in fa'u, bila mereka itu ingin kembali lagi, kalau sebelumnya bayar kafarah, sesudahnya 2 pilihan, kafarah atau ceraikan istri. Kata Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kembali kita, Allah Maha Pengampun. Allah akan berikan ampunan. Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka itu berazam, azam itu berazam hendak mentalak, itu dia. Tadi dah lewat 4 bulan. Sekarang apabila mereka berazam hendak mentalak istri itu, fa innallaha sami'un alim. Maka sesungguhnya Allah itu Sami', Allah Maha mendengar, dan Alim, Allah Maha mengetahui.
Allah Maha mendengar jeritan hati, Allah Maha dengar bisikan-bisikan hati dan niat orang yang mentalak istri itu. Atas alasan apa dia mentalak istrinya? Terkadang hadirin dan hadirat sekalian, seorang suami karena marahnya dia talak istrinya. Bukan main-main, ku talak engkau sebanyak rumput di lapangan. Banyak itu. Gogak dia. Itu bukan main, gua ku talak engkau sebanyak rumput di lapangan bola. Banyak tuh. Zaman Umar habis bain dia. Di zaman Rasulullah dan Umar, zaman Rasulullah dan Abu Bakar itu dia tetap jatuh satu. Jadi kalau asal-asalnya marah pada suami, keluar dari rumah itu. Takut telopeh cakap, tak tontu dia, telopeh dia tak sodah gitu. Main-main, bergurau atau tidak bergurau jadi. Itulah dia. Terasa dia, jangan dokek-dokek. Takut terlafazkan gitu. Benda yang boleh tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian, terkadang hanya karena permen saja jatuh talak. Jadi ecek-eceknya lah. Dibolehlah suami ini permen yang elok. Jangan dijumpunya permen lagah nampaknya dibolehnya untuk dia hadiahkan kepada istrinya. Pokoknya istri tak goma aku bang, ada talaknya. Itu gara-gara permen. Itu di sebuah negara, saya tidak ingin sebutkan negara mana itu. Itu dalam 1 tahun tingkat perceraian di kaula muda-mudi itu 4.000 pasangan. Dan itu bukan sebutan saja, itu merupakan satu kajian yang valid. Cukup dengan datanya 4.000 1 tahun itu pasangan. Ada yang 1 bulan sudah cerai dia. Ada yang 2 bulan bercerai dia. Dan ketika dikaji, diselidiki sebab-sebab perceraian itu karena telepon saja. Si suami dia SMS waktu itu tidak ada WhatsApp lagi. Genai yang ada WhatsApp nih. Dulu SMS. Dia SMS istrinya tak dibalik. Dia telepon tak diangkat. Suami atau istri kadang-kadang tidak mau tahu. Dia ingin bila dia SMS atau dia telepon, angkat. Itulah mau dia. Terkadang kita tidak tahu istri kita atau suami kita lagi sholat, atau ada hal-hal lainnya. Waktu di telepon yang kali kedua atau ketiga, kalau tak kau angkat kau nanti ku talak kau katanya. Mengamuk ada sendiri itu. Jatuh. Itu tak sobat. Ini bahaya orang yang tak sobat. Dan jangan kita mudah-mudah membuat taklik. Turun nanti engkau dari tangga tu. Ini dia. Engkau jangan main-main dengan aku nih. Turun engkau dari tanggaku, jatuh nanti. Jatuh itu. Hati-hati kita melafazkan talak nih. Nanti hidup tu tak barokah dia. Dan si istri pula jangan mancing-mancing. Goma mancing. Yang si suami pantang dipancing. Jangan main dia. Nanti jangan begitu. Diancam pula tu. Jangan main nanti. Jangan buat macam begitu, tak elok. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kata Allah, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Jadi kalau mereka itu berazam nak mentalak istri mereka itu, fa innallaha sami'un alim, Allah Maha mendengar atas alasan apa dia menceraikan istrinya. Mesti jelas. Cerai itu boleh. Apa alasannya? Jangan semena-mena. Talak itu artinya putus. Akad itu artinya ikatan.
Oleh karena itu ketika akad itu, tangan wali itu berpegangan dengan calon menantu tadi. Itu ikatannya. Jadi talak itu putus, cerai dia. Sedangkan akad itu ikatan. Maunya akad itu dia sepanjang hayat lah. Itulah di antara maksud wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, apa saja alasan kita untuk mentalak istri itu, maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu menahan diri, hendaklah menahan diri mereka, yatarabbasna bi anfusihinna, hendaklah menahan diri mereka thalathata quru, 3 quru. 3 quru ini artinya edaran 3 edaran haid dan bersih. Itulah dia. Jadi kalau seorang perempuan ditalak dia, ya, dan dia misalnya ingin kahwin untuk kali kedua contohnya, ini namanya iddah talak namanya ini, namanya iddah talak. Itu salasata quru, 3 edaran haid dan bersih. Haid bersih dia, haid bersih baru boleh, supaya tidak terjadi percampuran dalam rahimnya itu. Nah, jadi 3 kali bersih. Dan kata Allah, dan ini sebenarnya menyinggung perbuatan orang jahiliyah zaman dulu. Kata Allah, wala yahillu lahunna, tidak halal bagi mereka, artinya haram. Wala yahillu lahunna ayyaktumna, tidak halal bagi mereka menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihinna, apa yang Allah jadikan pada rahim-rahim mereka itu. Ya. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, sekiranya mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Jadi kalau mereka sembunyikan kandungan itu artinya mereka tidak beriman, bukan orang beriman. Diondokkannya, dia sudah mengandung, tapi dibilangnya kepada laki yang kedua itu dia belum. Kenapa hukumnya haram? Terjadi kekacauan dalam keturunan itu, mengasuh anak yang bukan miliknya. Maka kata Allah, wala yahillu lahunna, tidak halal bagi mereka, lahunna, perempuan-perempuan itu, menyembunyikan apa yang Allah jadikan pada rahimnya. Sudah ada rahimnya, kasih tahu. Dan perbuatan ini adalah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu, sehingga dia ingin nisbahkan anak itu kepada suami yang kedua, padahal sudah ada. Makanya salah satu quru, 3 quru, 3 edaran haid dan bersih. Haid bersih boleh. Dan janganlah kita cuba-cuba kita mentalak istri kita dalam keadaan haid, tak boleh juga. Itu zalim juga. Tunggu dulu, nanti lama dia menunggu. Itu perempuan itu, hadirin sekalian, paling lama menunggu itu 4 bulan. Kesian, itu menderita secara rohaniah perempuan itu. Makanya perempuan itu bila ditinggalkan suami dalam peperangan, ditanya berapa lama ya Rasulullah? 4 ashhur, 4 bulan. Menderita dia. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jadi kasih tahu. Kalau 3 itu salasah quru itu begitulah dia aturannya. Wa bu'ulatuhun ahaqqu biraddihinna fi dhalik,
dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk mengembalikan mereka pada yang demikian itu. Rujuklah. Jadi dalam masa 4 bulan itu hadirin sekalian, kan sekiranya suami itu meninggalkan, ya, bersumpah dia tidak mau mencampuri mendekati istrinya, itu paling lama 4 bulan. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam masa penantian itu rupanya istrinya sudah mengandung anaknya. Ya, itu dia. Maka dia boleh dia. Kata Allah, in aradu islaha, bila mereka itu mau damai. Terkadang mereka berdua lahirnya seorang anak, penyejuk hati, akhirnya mereka insaf dan sadar ingin berdamai lagi. Kenapa? Lahirnya seorang anak. Ya. Walahun mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka perempuan itu hak dan kewajiban perempuan ini sama atas mereka dengan cara yang ma'ruf. Jadi lelaki jangan menuntut kewajiban perempuan juga, tengoklah hak-haknya. Terkadang kita selalu menuntut, ya, bertanya kepada istri kita mana kewajiban-kewajibannya. Terkadang tidak peduli dengan hak-hak yang mesti kita tunaikan untuk istri-istri kita. Dan kebanyakannya boleh jadi selalu istri yang dipersalahkan. Kesian gitu. Di zaman dulu memang perempuan yang dipersalahkan. Makanya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Abbas, kata beliau, aku selalu berhias untuk istriku. Tengok tuh tuan-tuan, kata Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas ini, beliau ini mufassir ahli tafsir zaman itu, muda lagi wangnya. Aku selalu berhias untuk istriku karena dia berhias juga untukku. Terkadang kita yang kita tuntut istri berhias untuk kita, dan kita tak peduli dengan keadaan kita, tidak peduli dengan pakaian kita, bau kita, pandangan kita, senyum kita, tak peduli. Yang kita pedulikan, yang penting istri saya sempurna di hadapanku. Kita ketepikan, tak boleh. Ingatlah kata Ibnu Abbas, aku selalu berhias untuk istriku karena dia selalu berhias untukku. Itu hadirin sekalian, ada satu kajian, perempuan ini, seorang perempuan berjalan di rumah itu sejauh 15 km. Rumah itu koci, kamar 2, kamar mandi 1, ruang tengah 1, ruang muka 1, dapur 1. Tapi rumah yang kecil itu dijalani oleh seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga sejauh 15 km. Itu kajian. Apalagi anaknya 5, semuanya dalam ayunan. Semuanya dalam ayunan, anak 5 contohnya. Menangis 5-5-nya. Mau puntang panting. Bolo ika menangis ini. Bolo ini menangis pula. 5 menangis. Habis itu cuci piring. Cuci piring. Menggosok pakaian. Memasak. Jadi berjalan ke dapur, berjalan kamar mandi, mengasuh anak. Dari pagi sampai petang atau malam, dikira dari dalam kajian itu sejauh 15 km. Suntuk tuan-tuan. Apa tak suntuk? 24 jam dalam rumah ini, pandang dinding tidak berubah. Dipandang, dicuci di piring, piring itu juga. Ditengok gelas yang dicuci itu juga. Pulang suami tak berubah rupanya. Jadi kalau dia masak wajar juga. Karena yang dilihat sekelilingnya tak ada perubahan-perubahan. Yang macam suami tahulah sikit. Macam mana membuat suasana itu lebih harmonis lagi. Mungkin tukar, ada duit sikit tukar kursi yang dah lapuk tu. Cat juga, apa cat atau cat lah, 10 tahun tak bertukar.
tukarlah, tak apa-apa, ada rezeki boleh. Untuk membuat suasana itu lebih indah dia boleh. Kalau di Jepang lain lagi dia. Jepang sudah modern. Bukan apa. Air itu berjalan di apa tu? Di apa namanya? Di lantai-lantai rumah tu. Wah, itu sudah modern dah. Bersilam payah tu buat itu. Kalau anda pergi ke sungai. Berjalan ikan tu dia apa tu? Apa namanya? Di lantai rumah tu. Tukar, mau ikan warna merah. Oh, tukar pakai remote aja. Ya kan? Tengok nanti di dinding tu ada pemandangan. Cukup dengan suaranya. Kan sejuk hati. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, hak dan kewajiban itu sama dia. Dan laki dan perempuan itu sama apanya. Perempuan berjuang juga. Dalam perang zaman dulu itu perempuan ikut andil, tapi mereka bukan di barisan depan, di barisan belakang mengobati orang, mengambil air dan lain-lainnya. Tugas mereka menjaga kaum lelaki. Lelaki berperang, mereka pun berperang, seimbang dia. Hanya saja kata Allah, hadirin sekalian dan puan-puan yang ada di belakang, hadirat sekalian, hanya saja kata Allah, walaupun hak dan kewajiban itu seimbang sama, tapi kata Allah, ya ini kata Allah ini, walil rijali 'alaihinna darajah. Jadi lelaki ini setingkat berada di atas dia. Ibarat nahkoda kapal, tak boleh dua orang dia. Masih satu ketika keputusan terakhir nak diambil, satu orang lah dia. Siapa dia? Itulah lelaki. Tak bisa tidak, mesti lelaki. Kata Allah, walir rijal, dan bagi lelaki itu walaupun hak dan kewajiban itu seimbang, tapi kata Allah walir rijal 'alaihinna darajah, setingkat berada di atas. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Itulah hadirin sekalian, perempuan ini seperti yang pernah saya sebutkan, dia tidak dicipta, perempuan ini dia. Hendaklah kita tahu bahwa perempuan ini dia tidak diciptakan dari tulang kaki dia. Sekiranya perempuan itu diciptakan dari tulang kaki, hina dia, dipijak dia, dihinakan dia, dijadikan babu dia, dijadikan pembantu dia. Dan perempuan juga tidak dijadikan dari tulang kepala. Nak jadi khoda pula dia, nak dia menguasai pula, mengalahkan segalanya. Jadi tidak diciptakan dari tulang kaki, juga tidak diciptakan dari tulang kepala, diciptakan di rusuk kiri, dokek di hati untuk dihormati. Gitulah dia. Jangan kita minta hormat aja. Jadi perempuan juga dihormati. Umar bin Khattab, hadirin dan hadirat sekalian, waktu beliau menjadi khalifah atau Amirul Mukminin Ats-Tsani, beliau itu menimba air yang jaraknya kata riwayat 100 meter. Bahkan ketika mengambil air itu, Umar punya berpakaian jubah yang tambalannya 11 tampalan. Dibantunya istrinya. Coba kita menimba air, menjomo. Sudah cakap uang dah. Kesian nengok dia. Kenapa kesian? Dia menjomo pakaian. Apa salahnya laki menjomo pakaian? Apa salahnya laki itu pergi ke pasar? Apa salahnya seorang laki itu dia menimba air untuk keperluan di rumah? Tak salah. Jangan pandang miring hal yang demikian, itu tak salah. Itu saling membantu namanya. At-talaqu marratani, kata Allah. Jadi talak itu dia dua. Artinya talak rajai.
talak yang boleh kembali, ya, boleh rujuk dia. At-talaqu marratani. Maka kata Allah, fa imsakun bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Kalau ingin rujuk, ini sudah kita talak dua nih. Si tadi. Kata Allah, kalau ingin rujuk, fa imsakum bima'ruf, maka rujuklah dengan ma'ruf, dengan elok. Kalau ingin melepaskannya, menceraikannya, au tasrih bi ihsan, maka ceraikan dengan cara-cara yang baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan tidak halal bagi mereka itu, lelaki, an ta'khudhu, mengambil apa yang sudah diberikan kepada istrinya itu. Tak boleh. Tapi hadirin dan hadirat sekalian, terkadang talak ini jadi dilafazkan karena di luar kontrol. Dilafazkan seperti tadi itulah. Ku talak engkau sebanyak rumput di padang atau di lapangan. Sekiranya jatuh itu, kalau zaman menyesal dia ingin lagi kembali kepada istrinya itu. Maka di negeri-negeri Melayu kena satu istilah Cina buta. Itu kata Rasulullah, la'anallahu al-muhallil wal muhallal. Allah melaknat orang yang menghalalkan untuknya. Terkadang terpikir kita, kenapa disebut dengan Cina buta? Ada yang mengatakan bahwa ada Cina matanya buta. Matanya buta katanya. Tinggal di rumah kadi, tuan kadi. Jadi datanglah perempuan tadi atau lelaki tadi mengadu perihalnya, lelaki mengadu tentang perihalnya. Dia mau kembali lagi kepada istrinya. Dijadikanlah Cina tadi untuk apa namanya, kawin itu kalau namanya kawin kontrak sebetulnya tuh. Nanti terbit fajar, jatuh talak, coy lah dia. Kenapa buta? Supaya dia tidak menengok lagak bini tadi. Cina buta. Jangan main-main dengan Cina buta. Ya, kalau dah bain dia, kalau tuan-tuan sekalian kita sudah talak istri kita dengan 3 talak itu, habislah dia. Ya, maka tidaklah halal kita lagi. Maka baru halal nanti akan jelaskan kapan waktu halalnya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan ayat ini, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi lelaki itu mengambil apa yang sudah diberikan kepada istrinya. Dia maksudnya seperti ini. Dia talak istri dia. Contohnya. Dan dia meminta pemberian telah diberikan kepada istrinya. Ini suami kurang budinya. Diberikannya cincin, mintanya lagi. Diberinya golang, mintanya lagi. Ini kurang budinya ini. Rendah martabatnya itu. Illa ayyakhafa ayyuqima hududallah. Kecuali mereka khawatir atau takut tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum. Hadirin sekalian, di sini sebutkan fa in khiftum. Arti keterlibatan orang ketiga. Fa in khiftum, bila kamu khawatir. Siapa kamu? Keluarga dari belah lelaki atau perempuan termasuk hakim. Jadi bila kamu itu takut, khawatir, alla yuqima hududallah, mereka tidak berdua ini tidak dapat mendirikan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak ada dosa keduanya. Ya, sebagai bayaran istrinya untuk menembus diri kepada suami tadi, namanya khul. Jadi kalau bini mau minta cerai dengan suaminya, itu namanya khulu. Dipandangnya suami dah tak layak lagi, semayang tidak, puasa tidak, apa pun tidak, semua tidak, boleh dia minta cerai. Kenapa? Karena khawatir dia dalam rumah tangga tidak boleh menjalankan hukum-hukum Allah, apa pun tidak, menganiaya, menzalimi, memfitnah uang, semayang, apa pun tidak boleh perempuan berbuat demikian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah fala ta'taduha.
itulah hukum-hukum Allah, jangan engkau langgar. Apa dia? Kalau lelaki dia setelah diberikannya harta itu ditanya lagi, itu melanggar hukum. Perempuan yang minta cerai tanpa alasan jelas itu juga melanggar hukum. Tapi kalau alasan jelas, tidak, namanya khulu, namanya boleh. Boleh. Ditengok, dipandang dah tak layak lagi, apa pun tak boleh dibuat. Boleh, nama khulu. Tapi ditebus dirinya, cincin yang pernah diberi itu kasih lagi. Atau dia diberikan rumah padanya, kembalikan kalau setuju. Kalau mereka kalau bersatu lagi, mereka khawatir tidak akan dapat mendirikan hukum-hukum Allah itu, lebih baik pisah ajalah. Dan istri boleh minta cerai. Itu namanya khulu. Ya, ada alasan-alasan tertentu. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak boleh. Fala ta'taduha, jangan melanggar hukum-hukum Allah. Itulah maknanya tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hukum-hukum Allah, jangan engkau langgar. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah ini, batasan-batasan hukum Allah ini, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Inilah hadirin dan hadirat sekalian. Adapun ayat seterusnya akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang, tentang kalau sudah jatuh dia talak yang ketiga itu, maka wajiblah istri kawin dengan orang lain dan dukhul namanya. Setelah itu baru boleh kawin lagi dia, tapi bukan dengan cino buto. Ya, itu kawin elok-elok. Ya, bukan disewa orang. Setelah terbit fajar nanti coy kembali kepada suami yang pertama, itu jangan. Itu dilarang. Ya, dilarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada pertemuan kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada malam esok syarah kitab Al-Hikam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.